Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Riza Al-Fatih dengan NIM 604220022. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, dalam video ini saya akan memberikan hasil pengamatan saya mengenai bedah skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Hafizen MSc. Jadi jangan sampai di skip ya. Oke. Nah, di sini saya akan membedah skripsi yang dibuat oleh saudari Arini Rohmah yang kuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, yang berjudul Manajemen Program Life Skill atau Kecakapan Hidup dalam Upaya Peningkatan Kemandirian Santri Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Adapun yang melatar belakangi skripsi ini yaitu sebagai pondok pesantren yang berbasis life skill dan berupaya untuk meningkatkan kemandirian santri, Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah memiliki bentuk kegiatan yang meliputi kecakapan yang bersifat umum, yang mencakup kecakapan mengenal diri dan kecakapan sosial, serta kecakapan bersifat khusus yang mencakup kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan kejuruan, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut dikelola dengan menggunakan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana manajemen program life skill atau kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri Pondok Pesantren Darun Najah Semarang. Yang kedua, bagaimana hasil program life skill terhadap kemandirian santri Pondok Pesantren Darun Najah Semarang. Tujuan penelitian. Nah, di sini ada dua tujuan dari penelitian skripsi ini. Yang pertama itu untuk mengetahui manajemen program life skill dalam upaya peningkatan kemandirian santri Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Dan yang kedua itu untuk mengetahui hasil program life skill terhadap kemandirian santri Pondok Pesantren Darun Najah Semarang. Manfaat penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian skripsi ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pondok pesantren dalam menyelenggarakan kegiatan life skill atau kecakapan hidup dalam memanajemennya. Kerangka teori. Peneliti mengambil 4 teori sebagai landasan dari skripsi ini. Yang pertama itu ada kata santri. Santri adalah seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren dan biasanya menetap di tempatnya tersebut hingga pendidikannya selesai. Yang kedua itu ada kata life skill atau dalam bahasa Indonesia itu kecakapan hidup, yang berarti pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha, dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Yang ketiga, itu ada kata manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sebagai sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Terus kata yang keempat ataupun yang terakhir itu ada pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dipimpin oleh kiai dan dibantu oleh ustadz dan guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santrinya. Metode penelitian. Di sini ada 4 poin juga, yaitu yang pertama jenis penelitian. Nah, jadi peneliti menggunakan penelitian yaitu penelitian kualitatif
yang berarti berwujud kata-kata dan bukan menggunakan rangkaian angka. Terus yang kedua yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data bisa berupa manusia, benda, situasi, dan keadaan, ataupun juga dalam bentuk dokumen. Ketiga itu adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di sini peneliti memakai 3 langkah ini untuk mengumpulkan data. Nah, jadi observasi ataupun pengamatan yang dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui keadaan, kondisi, dan situasi yang terjadi di dalam pondok pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Yang kedua itu wawancara. Nah, jadi peneliti di sini mewawancarai siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, bertujuan untuk memiliki data yang jelas. Dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini untuk sebagai bukti bahwasannya kita sedang dalam proses ataupun sedang dalam melakukan kegiatan skripsi. Poin yang terakhir ataupun poin yang keempat itu ada teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini penulis ataupun peneliti menggunakan metode model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mana dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Nah, inilah penyajian data profil dari Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Nah, nama yayasan itu Darun Najah Al-Khofi. Nama pesantren Life Skill Darun Najah. Alamatnya itu di Jalan Bukit Beringin Lestari Barat, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tahun didirikan pondok pesantren ini itu tahun 2012. Kepemilikan tanah itu tanah pribadi dengan luas 192 meter. Rekening pondok itu 1080104059530 dengan nama Ponpes Life Skill Darun Najah, yaitu Bank BRI. Nah, kita masuk di analisis manajemen program life skill atau kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Yaitu yang pertama ada perencanaan program life skill atau kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri Pondok Pesantren Darun Najah. Itu yang pertama, hal-hal yang bisa dilakukan dari perencanaan itu pertama itu menetapkan tujuan. Terus yang kedua ada pengarah. Apa yang dimaksud dengan menetapkan tujuan? Di sini disebutkan yaitu agar keseluruhan santri mempunyai bekal guna menghadapi dunia luar setelah tidak ada lagi di pesantren. Nah, apa yang dimaksud dengan pengarah yang menggerakkan? Nah, jadi di sini contohnya yaitu seperti Kiai Ahmad Izzuddin sebagai pimpinan pondok pesantren itu membuat perencanaan dalam mengarahkan dengan membagi-bagi tugas kepada santri yang ditunjuk untuk menjadi ketua koordinasi sekaligus sebagai tentor ataupun pengarah dalam kegiatan yang dijalankan. Analisis yang kedua yaitu ada pengorganisasian program life skill atau kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Ada 2 poin yang penting dalam pengorganisasian. Yang pertama itu ada mengalokasikan sumber daya atau yang dimaksud pengasuh sebagai struktur tertinggi, kemudian pembina life skill sebagai pengawas dan ketua koordinasi yang mengkoordinir kegiatan dan yang membagikan materi. Terus poin yang kedua itu ada mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, di sini pimpinan pesantren yaitu Kiai Ahmad Izzuddin sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan program life skill guna untuk melatih keterampilan dan bisa efektif dalam sistem pengorganisasian. Nah, kita masuki ke analisis yang ketiga, itu ada analisis pelaksanaan program life skill kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah.
Nah, setelah tadi kita ada perencanaan, terus yang kedua ada pengorganisasian, nah yang ketiga ini adalah pelaksanaannya. Nah, apa saja yang menjadi poin penting? Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama actuating dan yang kedua ada membentuk kelompok per divisi. Nah, apa yang dimaksud dengan actuating? Actuating yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Poin yang kedua itu adalah membentuk kelompok berdivisi. Nah, apa yang dimaksud di sini? Setelah kita melakukan pengorganisasian tadi, nah, maka butuh ada kelompok-kelompok berdivisi. Untuk apa? Itu agar menjadi terstruktur, ya, supaya menjadi terstruktur dalam pengorganisasian, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang simpang siur ataupun ada bentrok. Nah, kita masuk ke analisis yang terakhir ataupun analisis yang keempat, yaitu adalah pengawasan program life skill kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Nah, tadi yang pertama ada perencanaan, terus yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga adalah pelaksanaan, yang keempat ini adalah pengawasan. Jadi terstruktur. Yang keempat ini adalah pengawasan. Dan apa yang menjadi poin penting dari pengawasan ini? Yaitu yang pertama ada mempertahankan standar kerja dan yang kedua ada pengoreksian. Nah, poin yang pertama itu mempertahankan standar kerja. Nah, apa ini maksud mempertahankan standar kerja? Nah, jadi setelah kita melakukan pelaksanaan tadi, maka kita harus mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, bagaimana itu? Nah, peneliti memberikan rancangan ataupun peneliti memberikan jawabannya, yaitu ketika pengawas mengawasi jalannya kegiatan program life skill yang terdiri dari kegiatan rebana, kewirausahaan, hidroponik, bahasa Arab, bahasa Inggris, fotografi, dan lain-lain. Nah, apakah materi-materi yang diberikan sudah sesuai? Atau apakah kegiatan-kegiatan itu benar-benar dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan? Nah, jadi itulah yang harus dilakukan dari poin yang pertama ini sebagai analisis pengawasan. Dan poin yang kedua itu ada pengoreksian. Nah, jadi setelah kita melakukan pelaksanaan dan ada pengawasan, nah itu juga harus ada pengoreksian dalam analisis pengawasan. Nah, jadi pengoreksian ini, yang dimaksud dari pengoreksian itu melakukan tindakan koreksi bila terdeteksi penyimpangan pada pengawasan program life skill, yaitu dalam melakukan tindakan koreksi pengawan atau pengasuh. Nah, jadi setelah banyak kegiatan yang dilakukan, jadi butuh pengoreksian. Nah, jadi itulah kedua poin penting dalam analisis pengawasan. Dan adapun kesimpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang mengenai manajemen program life skill atau kecakapan hidup dalam upaya peningkatan kemandirian santri di Pondok Pesantren Darun Najah Semarang, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses pelaksanaan program life skill di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah ini tidak lepas dari usaha pengasuh pondok, yaitu Dr. Ki Haji Ahmad Izzuddin M.Ag, dalam mengarahkan dan memotivasi para santri untuk meningkatkan kemandiriannya melalui pelaksanaan program life skill. Sebab pelaksanaan inilah yang mempengaruhi peningkatan kemandirian santri di Pondok Pesantren Darun Najah Semarang. Nah, itulah tadi hasil dari pengamatan saya mengenai bedah skripsi ini. Mudahan apa yang saya sampaikan ataupun apa hasil dari pengamatan saya bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.